Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'da. Segala puji bagi Allah, salawat wa salam bagi Rasulnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarak ini, kita bisa bersama-sama masih bermuajah dalam cara majelis taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'ah qala Ali karamallahu wajhah wa fi nusqatin qala Umar radhiyallahu anhu. Dalam kitab Nasaihul Libat pada makalah yang ketujuh bahwa sahabat Ali karamallahu wajhahu beliau berkata, yang diambil daripada sahabat Umar dalam salah satu nuskhahnya sahabat Umar. Waqala Umar radhiyallahu an, bahwa sahabat Umar berkata, an-ni'am ay a'dhamuha sitatu asya, bahwa adapun beberapa kenikmatan yang besar itu ada 6 perkara, kata sahabat Umar. Kenikmatan yang pertama adalah al-islamu. Yang pertama adalah nikmat Islam. Bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam. Agama kita adalah agama Islam. Ini adalah salah satu kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Jadi nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling pertama yang sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini kurang sadar. Kita beragama Islam, kata. Kamu Islam? Ya, saya Islam. Apa bukti kamu Islam? Banyak yang menjawab, ya status saya Islam. KTP saya Islam. Tetapi pada hakikatnya Islamnya ini tidak menunjukkan seorang yang muslim. Jadi gimana tidak saya katakan tidak menunjukkan orang yang Islam, yang muslim, hanya status saja. Atau kalau dibilang abu-abu lah. Wong katanya Islam, tapi tidak menjalankan rukun Islam. Kita ketahui bahwa rukun Islam ini adalah salah satu yang harus betul-betul dilaksanakan oleh seorang muslim. Yang namanya rukun ya harus dikerjakan. Kalau sampai tidak dikerjakan rukun tersebut, maka yang terjadi ya bisa jadi tidak sah. Kita contohkan saja misalkan seperti kita wudu. Wudu ada beberapa rukun, ada 6 rukun. Niat, basuh muka, basuh kedua tangan, dan sampai tertib. Kalau di antara ke-6 ini tertinggal salah satu, maka yang terjadi wudu kita tidak sah. Begitu juga dengan sholat. Kalau ada rukun sholat yang ditinggalkan, maka ini juga sholatnya tidak sah. Nah, begitu juga dengan Islam. Rukun Islam yang pertama, syahadat. Saya yakin kalau yang dari nenek moyangnya ini sudah Islam, ya Islamnya sudah Islam kawan bayi, Islam kawan lahir, dari lahirnya. Islam turunan. Semua sudah menjadi muslim. Tapi mereka yang masih mu'alaf, mereka harus bersyahadat. Yang kedua, sholat. Nah, ini juga harus kita pahami. Sholat ini ada salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan untuk bagi seorang muslim. Kira-kira sholatnya bagaimana? Kalau sholatnya bolong-bolong, mungkin Islamnya juga bolong-bolong. Kalau tidak sama sekali, ya mungkin Islamnya abu-abu. Oleh karena ini, Islam ini betul-betul kita harus lakukan sesuai dengan rukunnya. Tidak boleh kita Islam-Islam saja. Sepenting aku Islam. Tapi kita sebagai orang Islam yang memang betul-betul beriman,
harus kita kerjakan rukun Islam yang ada 5. Pertama, syahadat, sholat, zakat, ya kan? Zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima naik haji yang kuasa. Ini harus kita lakukan. Syahadat oke, semua bisa syahadat. Sholat, semua tuntutan, kaya miskin, semua harus sholat. Terus apa? Puasa, ya. Zakat ini tidak harus semua zakat lah, kalau memang dia yang sudah mampu zakat. Puasa semua harus puasa. Tidak boleh tidak, kecuali bagi mereka-mereka yang ada udzur, itu tidak masalah. Yang kelima, naik haji yang kuasa. Naik haji ini pun harus dilakukan kalau bagi mereka, bagi yang mampu. Kalau sudah mampu tidak segera naik haji, maka Islamnya pun kurang sempurna. Berbeda dengan mereka-mereka yang belum mampu. Hadirin rahimana wa iyyakumullah, artinya bahwa kita diberikan nikmat sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Ini adalah salah satu nikmat. Dan ini harus kita berikan kesempatan terhadap diri kita untuk bisa menjadi Islam yang beriman, Islam yang bertakwa, dengan lantaran kita melaksanakan rukun Islam dan kita juga menjalankan perintah syariat Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 2, wal Qur'anu, nikmat kita diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang menjadi tuntunan kita, Al-Quran yang menjadi pedoman kita, ini adalah salah satu nikmat kita sebagai orang Islam. Kita sebagai orang Islam ini diberikan nikmat Al-Quran. Alangkah sayangnya kalau kita sudah diberikan nikmat Al-Quran dan kita menjadi orang Muslim, kok jadi wong Islam gak bisa baca Quran. Atau mereka yang bisa baca Quran, jadi orang Islam kok Qurannya hanya sebagai pajangan. Qurannya tidak digunakan untuk sebagai pedomannya, untuk sebagai petunjuknya. Karena ketika seseorang mau membaca Quran, mengerti isi Al-Quran, dan belajar untuk melaksanakan isi-isi yang belajar di dalam Al-Quran, maka inilah seorang Muslim yang kafah. Jangan sampai kita seorang Muslim kok cuma hanya sekedar Quran punya. Bisa baca? Bisa. Tapi pernah dibaca? Jarang-jarang. Bahkan belum tentu setahun sekali baca. Na'udzubillah min dzalik. Keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran ini ketika kita mau memanfaatkan Al-Quran ini sebagai pedoman kita, maka sangat banyak, luar biasa. Yang pertama misalnya, ketika kita bernaung pada Al-Quran, kita akan dapat hidayah. Hidayah akan selalu hadir untuk kita. Karena Al-Quran memang tujuannya adalah untuk memberikan hidayah, diturunkan untuk memberi hidayah kepada manusia dan sebagai pembeda. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan, dan Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk pembeda. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itu ketika kita bernaung pada Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita ketahui isinya, mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri-ciri orang yang dapat hidayah ketika dia mau membaca Al-Quran terus dapat hidayah, ciri-cirinya itu seperti apa sih sebenarnya orang-orang yang mendapatkan hidayah? Ciri-cirinya yang pertama, ketika dia orang yang mendapatkan hidayah, memiliki sifat sabar. Sabar
mempunyai sifat sabar. Tapi kadang-kadang ada peribahasa, sabar itu ada batasnya. Kalau kata saya sabar nggak ada batasnya. Kalau sabar terus kita nggak sabar berarti kita belum sabar. Oleh karena itu sabar ada batasnya itu menurut saya kata-kata yang salah. Kalau kita sudah sabar kok belum sabar lagi, berarti sabar kita belum dikatakan sabar. Baru mencoba untuk menjadi orang sabar. Orang yang mendapatkan hidayah ciri-cirinya senang menerima kebenaran. Ketika ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan kebenaran, dikatakan kebenaran, apalagi itu adalah masalah agama, maka orang ini akan menerima dengan lapang dada. Wong untuk ingin menjadi wong apik kok, ingin menjadi orang baik kok. Ya ketika dia diberikan suatu kebenaran, kalau dianya memang salah ya harus diterima. Tapi kadang ada orang ini yang aneh. Katanya ahli ibadah, katanya ustadz. Tetapi ketika ada kebenaran ditegakkan, banyak yang menentang dengan dalih, wong zaman dahulu sudah seperti ini kok. Nenek moyang saya sudah seperti ini kok. Ustadz-ustadz sudah zaman terdahulu sudah seperti ini. Padahal kadang-kadang pedomannya itu salah. Dan ada orang datang untuk membenarkan marah-marah. Marah-marahnya ini bisa jadi karena mungkin ya nanti lapangan penghasilannya akan hilang. Karena ada orang baru ini yang akan meluruskan. Nah ini contoh orang yang tidak mendapatkan hidayah. Bagi mereka yang mendapatkan hidayah, ketika diberikan suatu ilmu kebenaran, demi syariat ditegakkan secara lurus, maka mereka akan senang untuk menerima. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah mudah melakukan kebaikan. Ketika ada apapun yang diminta untuk kebaikan, maka dia akan membantu. Ketika sesuatu hal itu demi untuk kebaikan, maka orang-orang yang mendapatkan hidayah ini akan cepat untuk membantu. Oleh karena itu, mari kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidayah. Lalu keuntungan lagi bernaung di dalam Al-Quran itu apa? Al-Quran memberi ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan keuntungan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan ancaman, Allah sudah memberikan kabar berita yang baik bagi mereka-mereka yang beriman dan tidak beriman. Oleh karena itu ketika kita bernaung dalam Al-Quran, kita mau membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita takut ketika ada di situ ayat-ayat tentang siksa. Tetapi kita akan merasa nyaman, semangat ibadah ketika di situ ada ayat-ayat yang menunjukkan untuk sesuatu kebaikan. Ketika kita mau melaksanakan kebaikan, maka di situ akan ada nikmat di akhirat. Al-Quran ini mampu mengatasi masalah. Contoh misalkan ketika kita punya masalah, kita kita sambat sebut, kita ini agak putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran diterangkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupan. Oleh karena itu ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita mampu untuk melaksanakan apa yang dicobakan Allah kepada kita semua. Dari mana kita ambil dalilnya? Dari Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Al-Quran dijaga kebersihan. Al-Quran ini dijaga kebersihannya. Tidak akan bisa ganti. Mau di negara manapun. Mau di Indonesia, di Amerika, di Arab sendiri, mau dimanapun. Al-Quran tetap berbahasa Arab. Bahkan misalkan Al-Quran ini bisa diterima oleh hewan misalkan. Nengleng semut pun Al-Quran ini akan tetap menjadi bahasa Arab. Tidak berubah dengan bahasa semut. Inilah Al-Quran dijaga kebersihan dan kebenaran. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Ketika kita bernaung kepada Al-Quran, maka Al-Quran ini mampu memberikan syafaat.
Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itu, nikmat kita yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat Al-Qur'an yang begitu sangat banyak sekali keuntungannya ketika kita bernaung dalam Al-Qur'an. Maka mari selaku kita orang yang beriman, karena di situ ada iman kepada kitab Allah yang berupa Al-Qur'an. Mari kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman kita. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang selamat. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang selanjutnya adalah nikmat wa Muhammadun Rasulullah. Dan adalah nikmat yang sangat luar biasa adalah kita diberikan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat bagus akhlak. Nabi yang sangat mulia budi pekerti. Nabi yang mampu memberikan syafaat terhadap seluruh umatnya. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang selanjutnya adalah wal afiyat ay difa'ul makarih. Kita diberikan nikmat selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau kita sudah dicabut nikmat berupa sehat afiat ini, apa yang akan terjadi, saudara? Oleh karena ini pun kita masih diberikan nikmat kesehatan, maka segeralah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat kita ini tidak cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Jangan terus-terusan kita sambat sebut. Jangan terus-terusan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur inilah mudah-mudahan Allah akan terus menambah nikmatnya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kita harus tetap bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa satru ay satrul uyub. Nikmat selanjutnya adalah nikmat Allah menutupi beberapa kejelekan-kejelekan kita. Ini salah satu nikmat. Coba bayangkan kalau Allah membuka semua kedok hati kita. Membuka kedok kelakuan kita ketika kita tidak berada di hadapan manusia. Maka kita pun tidak akan jadi mungkin bisa kenal dengan sesama tetangga. Misalkan kita ini bertetangga kepada orang. Tiap hari cuma ngelendengin tonggo saja. Tiap hari cuma kita ini mencacat tetangga saja. Coba kalau kita bertemu dengan mereka terus Allah membukakan yuk iki lho sing nglendengi awakmu iki. Mau bar diglendengi oleh ini. Mau bar dirasani oleh ini. Sekarang sudah saya tunjukkan. Mungkin kita nggak punya tetangga, nggak punya teman. Karena apa? Kerjaannya cuma sebenarnya ngerasani tonggonya sendiri dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita dibuka di mana-mana oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditutupi, maka kita mungkin menjadi orang-orang yang tidak bisa memiliki saudara. Wal ghina 'anin nasi fi umuri dunya. Dan tidak tergantung terhadap orang lain tentang urusan dunia. Ini pun adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap beberapa nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bersyukur, kita mampu menjalankan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehingga nanti kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.